Masih banyak orang kalau misalkan disuruh mengangkat tradisi Indonesia, mereka hanya berhenti risetnya sampai kemasannya saja. Seperti itu. Sasarannya utamanya adalah si bocah kecil gitu, karena anak-anak itu memang mereka di usia tertentu masih fresh untuk melatih keinovatifan mereka dan kreativitas mereka. Itu media kitnya dijual berapaan? Kalau yang ini kita menyediakan ada 2 versi nih, ada yang 50.000 dan ada yang 100.000. Selamat datang dalam ruang obrolan inovasi budaya. Ruang yang menyajikan obrolan inspiratif para kreasi muda untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Anak muda, temukan ide kreatifmu, ciptakan inovasimu. Sobat budaya, masih di ruang obrolan inovasi budaya bareng saya Dendes Suara, dan di sini ada Ayu Dila dan juga ada Lita Bocil. Maunya dipanggil gitu dia. Beneran? Lita Cil. Oh, Lita Cil. Sorry. Disingkat. Oh, Lita Cil. Nah, Lita Cil kali ini ingin menunjukkan karyanya dia dari Bocil Incorporated berupa apa nama produknya? Kit media membuat pop-up. Kit media membuat pop-up. Silakan. Gimana tuh cara memainkannya? Jadi kan nanti ada satuan paket seperti ini. Terus di dalamnya itu nanti ada alat dan bahan. Alat dan bahan, sembako dong. Apa? Terus ada, nah ini teknologi pendidikannya. Jadi kurikulumnya. Terutama untuk pendampingnya seperti orang tua atau guru. Teknologinya tuh maksudnya gimana? Jadi kurikulumnya. Kurikulum yang memang didesain untuk produk ini gitu. Jadi seperti itu. Kan ini juga 1001 Petualang Impianku. Jadi produk ini juga didampingi sama YouTube-nya Bocil gitu. Jadi sebelum anak membuat ini, si anak sama orang tuanya itu diajak nonton tentang perjalanan ke Jawa Barat itu. Nah ini kan kebetulan kita berangkatnya dari seri yang Jawa Barat nih. Jadi seperti itu. Nah ini petunjuk orang tuanya. Terus ada kartu misinya gitu. Jadi si anak itu kita kasih misi gitu. Kan petualangan berarti ada misinya tuh. Jadi misi pertama ngegunting gitu. Nah di saat ngegunting ini nggak sekedar gunting, karena kita mau menanamkan tentang moral tadi, tentang kesabaran dan tentang fokus gitu. Terus pas menempel gitu, pas nempel berarti anaknya kita ajak untuk kreatif gitu. Kreatif dia terserah tuh mau nempel di mana gitu, terserah gitu. Terus yang ketiga ada menulis judul, nama tokoh, dan juga jalan cerita sendiri gitu. Nah ini saatnya anak kita ajak bereksplorasi dan berimajinasi gitu. Terus yang keempat bercerita nih depan orang tua atau depan guru gitu. Jadi si anak kan terlatih tuh dari kecil percaya diri sama keberanian gitu. Terus yang pas udah selesai nih kan ngegunting nih, nanti kan kita ngegunting-gunting tuh, berarti harus belajar bertanggung jawab untuk bersihin tuh bekas-bekas guntingannya gitu. Gitu. Dan terus orang tuanya ngasih tahu deh, nah tadi tuh ada sebuah proses loh gitu dalam langkah-langkah itu. Jadi karena kan setiap manusia berproses. Nah dari kecil tuh anaknya udah ayo jangan takut untuk berproses gitu. Tapi dengan bahasa yang lebih anak-anak benar. Ya. Saya masih umur 5 tahun. Nah, Denis, kamu harus berproses. Apa itu? Apa itu? Saya mau es krim dikasih berproses. Ya gimana tuh terus? Nanti kan biasanya anaknya tuh pas lagi gunting-gunting gini kan kayak dia kan kayak ada kayak suka gitu buru-buru gitu. Pengen cepet gitu ya. Terus ntar orang tuanya sambil ini, nah jangan buru-buru ya, sabar aja gitu. Jadi secara afirmasi ini. Kalau orang tuanya, jadi lu kepotong tuh, ayo lu, jempol lu. Ayo lo. Kalau orang tuanya gitu gimana? Ya berarti kan makanya ada petunjuk orang tuanya. Benar ada. Jadi orang tuanya juga ya? iya kan menjadi orang tua itu kan juga pembelajaran seumur hidup juga. Gitu. Bener. Jangan sampai anaknya doang belajar, orang tuanya udah sana bikin gitu. Wah, iya. Biasanya kan gitu tuh.
biasanya ya nih. Iya kan, jadi itu budaya yang bisa kita tawarkan dari produk Bocil ini gitu. Wah, kembali Jadi, jualan tapi saya betul. suka. Oh, nice. Halus Karena ya, kan halus. kemah budaya berarti kan, oh budaya itu tuh nggak cuman sesuatu yang kuno-kuno, tapi tuh mempertahankan budaya itu Iya. juga. Jualannya agak kejauhan tapi boleh lah ya. Oh iya, keceplosan. Boleh. Nah terus pas gunting, nah, sabar Oke. aja kayak gitu. Sabar aja gitu ya. Mm-mm. Jadi itu anak-anak yang dikasih gunting tuh aman ya mereka? Aman karena kan makanya di bawah pengawasan orang tua kan, takutnya juga nanti anaknya iseng gitu gunting-gunting macem-macem, makanya selalu kita selalu menekankan untuk ini produk yang memang didesain untuk interaksi orang tua dengan anaknya gitu. Ya, kita sedang melihat sekarang Lita Acil sedang menggunting. Tidak ada jari yang tergunting, masih aman. Oh, cepet juga ya. Berapa jam tuh biasanya anak-anak itu bikin buku kayak gini? Kalau kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan yang biasanya 30 sampai 50 itu memakan waktu setengah jam Oh, setengah untuk jam ya? membuat satu kartu ini. Oke. Jadi sekarang kita sudah melihat yang digunting sekarang apa ini namanya? Kartunya berarti. Kartu ya. Ini kita gunting biar 3D tadi, karena ke anak-anak jadi kita levelnya itu yang basic gitu. Oke. Ini salah satunya, terus nanti ditempel. Tempel ke Oke. sini deh. Nanti ke sini. Oh, gitu. gitu, Coba iya. tunjukin ke kamera coba. Pusat Jajanan Jawa Barat. Terus Iya. itu ada Oke. Surabaya. Nah, Surabaya. Apa tulisannya? Burayot tuh. Apa? Burayot. Sukayo. Burayot tuh oleh-oleh di Jawa Barat. Oh, buraya tuh apa? Coba kita ajarin. Apa tuh? Itu kayak kue gitu, bentuknya tuh kayak tahu gitu. burayot. Tuh kan, anak gede aja belum tahu budaya sendiri. Ya makanya ajarin. Delita Makanya. burayot ya? Iya, burayot. Burayot tuh apa sih dan Biasanya terbuat dari singkatan apa? ya? Makanan. Bukan bubur Apa? gitu ya? Pokoknya mendadak kue burayot dadakan gitu. Khas Buat- Garut, di Garut. Oh, Garut. Ayo kita ke Garut. Iya, bahannya dari apa? Bahannya dari tepung gitu sih, digoreng Bukan kayak gitu. kue Pasti nggak tahu tepung Dadakan. Kayak Gak kue tahu cucur ya? tepungnya. Iya saya jadi nonton nggak YouTube-nya Bocil ntar ya. Iya. Nonton videonya di YouTube-nya Bocil. Baik. Ada ya, berarti burayotnya ada di situ. ada. Oh, jadi anak-anak yang apa tuh burayot ada di YouTube-nya. Iya, ya? Oke, nanti oke, kan oke. dijelasin. Oke. gitu. Nah, sekarang kalau udah Nanti kan jadi udah bukunya kayak jadi. gimana? Coba ceritain ke Mama Ayudila. Oh ya. Ini Mama. Iya. Bikin apa, Nak? Iya, jadi aku habis berpetualang nih. Kemana? Habis 1001 petualanganku di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Dan aku Masih menemukan muda, 1001 banyak nih. petualangan. Wow. Menemukan banyak hal di Jawa Barat. Oh, ada apa aja tuh? Salah satunya ini adalah permainan tradisional di Jawa Barat. Jadi permainan tradisional di Jawa Barat tuh banyak banget ternyata. Nah, ini ada si Aan, Udin, Mas Udin. Denis. Oh, Yang kaos iya. hijau siapa kaos hijau? Yang kaos hijau Mas Denis lagi main egrang. Oh, Iya. Mama mana? Kok Mama nggak ada? Ini Mama lagi ini bikin apa? Apa tuh? Bikin anyaman, karena di Jawa Barat itu kan ada anyaman juga tuh. Itu Mama udah pakai hand sanitizer belum? Itu kan dipakai orang. Udah itu. kok, mamanya kan ngajarin aku kebersihan juga. Oh iya. Oh, oke oke. Oke. Kayak gitu. Terus lagi pada ngapain tuh? Lagi main permainan tradisional, Terus? main congklak dan lain-lain di sore hari gitu. Terus habis itu di Jawa Barat itu ternyata banyak jajanan nih mah. Ada somai, terus ada burayot dan tahu gejrot. Oh. Kayak gitu. Terus ini di Bandung nih. Ternyata di Bandung tuh seru nih buat foto-foto dan buat jajan-jajan, ada cuanki juga tuh di situ. Favorit saya tuh cuan. Wah. Oke. Nah, terus ini waktu di keraton nih. Waktu di keraton ada namanya Sultan nih sama Ratu, terus ada apa namanya? Abdi. Abdi dalam Namanya dua. siapa Abdi dalamnya namanya Suara.
Satu lagi siapa? Satu lagi Udin. Udin banyak ya namanya nama Udin. Terus ini di Jawa Barat itu ternyata ada tari dan musiknya banyak banget nih. Ada tari jaipong, terus tari merak. Ya, pasti terus, ada Udin lagi. Ya? Enggak, Udinnya udahan. Okay. Terus ada wayang juga ternyata di pertunjukan itu, salah satunya di Sangklung Ujo itu kalau di Jawa Barat. Saung Angklung Ujo ya. Terus ada yang main angklung dan lain-lain kayak gitu. Oh, jadi diharapkan nanti anak-anak tuh bisa cerita kayak gitu ya. Iya. Nah, balik nih ke Mbak Dila, Mbak Dila pada saat event KBKM kan juga jadi juri dan termasuk menjuri. Ceritanya, ya udah, orang tahu ceritanya. Oke. Nah, apa yang menjadi poin penting dari tim Bocil ini dan apa yang perlu diimprove ke depannya? Kalau menurut saya sebenarnya riset mereka ya, jadi mereka sebenarnya udah, ya misalnya kalau yang lain juga sebenarnya ide-idenya semuanya juga cukup bagus, cuman si tim Bocil ini maksudnya dia dengan konsisten, risetnya cukup mendalam, itu udah udah seperti beberapa langkah lebih maju daripada yang lain sebenarnya, karena riset itu kan tadi ya cukup penting juga gitu, jadi itu yang sebenarnya poin plus juga gitu. Jadi kalau inovasi sebenarnya tadi saya juga sempat pikir kenapa sih nggak langsung kepotong aja gitu, tapi ternyata kan di situ ada proses proses guntingnya dan lain-lain, itu juga mengajarkan sesuatu kepada si ibu dan si anaknya gitu ya. Mungkin ya ini sih, misalnya kita pulau-pulau kita kan masih banyak ya, kalau tadi masih Jawa Barat mungkin bisa lebih luas lagi, dan mungkin tadi si misinya bisa lebih menantang lagi gitu mungkin ya, atau misalnya bukan cuma dari kebudayaan tradisional doang, mungkin bisa lebih liar lagi mungkin gitu kan ya. Tiba-tiba senopati di cerita-cerita tradisional masih banyak lah maksudnya yang bisa dimasukin ke situ sih cerita-ceritanya ya. Kalau tadi kan masih jalan-jalan, misalnya ada alien atau apa yang gitu. Alien Borobudur mungkin sekarang ya. Iya, aliennya pariwisata tapi. Betul. Oh iya, aliennya pariwisata. Iya bisa gitu. Tapi kalau dari Mbak Yudila sendiri, apa yang membuat Mbak tertarik untuk ikut event KBKM kemarin? Dengan adanya event ini kan bukan menantang ya, ya tadi ya, jadi membuat si anak-anak muda ini jadi berpikir lagi gitu, oh iya gitu, dan diapresiasi tadi, jadi mereka juga merasa apa yang sudah mereka lakukan, misalnya tim Bocil udah ngeriset lama, dan misalnya tim-tim lain juga misalnya udah ada yang bikin produk dan lain-lain, itu pertama diapresiasi, kemudian ditantang lagi untuk lebih maju lagi gitu, dan diluaskan, maksudnya hasil yang mereka sudah dapatkan bisa di-share ke anak-anak muda lainnya, sehingga yang lain juga bisa ikut tertantang ya, jadi bisa lebih peka sama lingkungannya kan. Memang di KBKM itu kan dilihat untuk problem solving ke lingkungannya ya, itu problem solving yang maksudnya yang saya lihat yang atau yang misalnya dari mahasiswa saya, kadang-kadang mereka melihat masalah tuh cuman dari browsing doang gitu, jadi apa yang ada di internet, oke yaudah mereka jadikan itu masalah, jadi nggak lihat realnya itu seperti apa. Nah, kepekaan itu yang yang bagus sekali sih ditimbulkan lagi lah di KBKM ini gitu, menurut saya gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita tanya nih yang ikut karantina Rumah Budaya kaum muda nih, kamu sendiri Lita pada saat ikut KBKM berapa hari? Waktu itu 7 hari ya berarti? Oh iya, 7 hari. 7 hari. Nah, selama 7 hari itu ya, kamu ngerasa ke-pressure nggak atau tertekan nggak untuk mengejar sebaik mungkin dalam mengimprove atau menyempurnakan produk kamu ini? Kalau ke pressure sih lumayan sih, kayak jadi kepikiran aduh ini kurang apa ya, tapi itu jadi belajar banget sih, karena kan kita juga difasilitasi sama fasilitator yang ngedampingin kita. Ini kayaknya harus gini deh, ini harus kayak gini, dan selama 7 hari itu ya terus kita revisi gitu, jadi kita juga jadi ada bahan untuk lebih baik gitu. Fasilitatornya galak nggak? Enggak sih, baik gitu. Jadi kamu tidak ada tantangan yang berarti pada saat itu? Kalau tantangan tuh justru waktu sebelum regional kan, ini waktu ke nasional ya. Oh, gitu. Waktu regional jadi kayak banyak
dikasih masukan tuh banyak banget gitu. Kayak desainnya ini kenapa nggak gini, ini nggak gini gitu. Jadi banyak hal yang itu jadi pembelajaran juga gitu. Masukan atau kritik yang paling keras yang kamu dapat selama program tuh apa? Waktu itu sempet ada perbandingan tuh waktu itu. Terus udah gitu perbandingan dengan tim lain gitu. Bocil ini apa kurangnya di sini kalau dia udah selangkah lebih maju gitu. Kita sampai kepoin terus, duh gimana nih bisa nggak ya gitu, kayak tertekannya tuh di situ sama peserta-peserta lainnya sih. Jadi kayak aduh dia bagus banget lagi gitu, kayak ke pressure-nya di situ sih. Karena kan sebelumnya udah sempet ikut tuh tahun lalu tapi nggak lolos kan. Nah itu jadi pembelajaran kita juga. Kenapa nih yang jadi nge-upgrade lagi gitu. Jadi kayak kayak istilahnya harus tahun ini harus bisa gitu. Jadi Nah setelah lomba kemarin sudah ngapain aja? Kalau setelah lomba kemarin sih revisi, terutama revisi produknya. Kalau kemarin kan istilahnya ya udah deh ini dulu konsepnya udah mateng. Masa nggak sempet seneng bentar? Kenapa? Nggak sempet ngerayain sebentar gitu? Oh sempet lah. Ngapain itu dulu dong. Kita ngerti kamu bakalan merevisi, anak muda. bikin ini, tapi pasti ngerayain dong. Ayo kamu ngerayain ngapain? Ngerayain kan abis pengumuman kan langsung ini jingkrak tuh waktu Kemah Budaya. Jingkraknya di Kemah Budaya ya. Anak baik. Terus pas abis lomba ya sempet ini sih burn out gitu, jadi aduh nggak bisa mikir ngapain ya gitu. Oh sempat burn out iya, ya? Baru seneng dulu ya udah kita dengan tim ya terutama gitu ya udah kita libur dulu lah istilahnya gitu, nyenengin diri masing-masing dulu gitu. Oke. Nah, ini baru juga mulai lagi. Ini juga penting ya buat teman-teman ya, kalau misalkan kalian ngerasa kayak mentok gitu ya, capek pikiran, iya mungkin memang kamu harus istirahat bentar, refreshing sebentar, itu wajar banget. Iya, wajar. Berapa lama kamu refreshing, Lita? Ya selama Desember sih. Oh lama banget ya, itu 1 bulan. Ya soalnya Kemah Budaya kan juga lama ya, dari Juli, dari Maret. Ya, terus kayak aduh Kemah Budaya gitu. Jadinya ya udah saat Desember tuh seenggaknya nggak terlalu yang nge-push banget sih, kayak waktu istilahnya dikit-dikit kan dulu lembur, revisi, terus desain, terus ngulik-ngulik gitu. Kita istirahat. Nah, balik lagi ke Ayudila. Aku nanya dong, kalau misalkan produk kayak Bocil ini, cocoknya itu di marketinginnya itu kemana? Apakah ke anak kecilnya atau ke orang tuanya? Kalau menurut Ayu gimana? Kayaknya lebih ke dua-duanya sih pasti ya, cuman kayaknya orang tuanya juga harus paham juga sih kenapa begini, kenapa begitunya tadi ya gitu. Jadi dia juga ketika nanti menjelaskan ke anaknya juga jadi ada proses tadi juga lah, si sinkronisasi orang tua dan anak tadi. Enggak, tapi ini misalkan kalau ini kan Lita Bocil nih. Kalau Dila Bocil gimana? Misalkan kamu yang jadi bocahnya. Iya, Bocil Incorporated nih kamu yang punya. Apa yang kamu bakal lakukan untuk memarketingkan produk ini? Mungkin salah satunya dengan ke sekolah-sekolah mungkin ya biasanya mungkin ke sekolah-sekolah dan sosial media sih sudah pasti ya kayaknya. Oh, sosial media kan? Ya? Iya. Tentu kan. Nah, sekarang kita tanya nih ke Lita. Kamu sendiri udah ngelakuin apa aja untuk memarketingkan produk kamu? Sejauh ini sih, kalau kan tadi Kak Denis juga bilang ke orang tuanya atau ke anaknya gitu. Nah, kalau kita ada 2 strategi ini memang. Jadi kalau ke anaknya kita emang menyediakan sebuah konten itu. Jadi kayak tadi yang Jawa Barat ini kita bikin di YouTube, di TikTok gitu. Terus di TikTok? Instagram ya. TikTok. Kamu juga di TikTok? Iya, juga di TikTok. Joget-joget? Enggak dong. Tapi lebih kayak hai teman Bocil, ini loh kita mau jalan-jalan ke Jawa Barat gitu. Jadi pengenalan sederhana tentang Jawa Barat itu gitu. Tapi kalau ke orang tuanya kita, kalau Bocil ini sejauh ini ke komunitas ibu-ibu gitu. Nah ini kita juga minggu depan mau live. Jadi kita nih kalau di 2021 ada program namanya Mama Kreatif. Jadi mamanya kita kasih penghargaan
terus kasih pop up juga untuk main ke anaknya. Nah nanti dia mengedukasi si komunitasnya itu gitu. Kita aja kenapa sih harus kita kayak gini gitu. Kenapa harus bikin pop up cart ini gitu. Karena memang yang kita tekankan lebih dalam lagi sebenarnya bukan hanya di produknya, tapi bagaimana kita bisa membudayakan si interaksi antara orang tua dan anak gitu. Jadi dengan lewat ya hal kecil ini tadi gitu. Iya. Oke, Rita, aku pengen tanya, kamu bikin ini sudah bagus, kamu sudah menang KBKM, tapi masalahnya pertarungan sebenarnya justru ada di market, ada di pasar, ada di khalayak umum, ya. Gimana caranya sebuah produk, ya, terutama produk yang kamu jalankan ini bisa memiliki pengguna setia yang beli lagi dan lagi jasa kamu. Karena yang namanya orang, yang namanya user ya, yang namanya konsumen, biasanya kalau dia ngeliat sebuah produk terus ngerasa kayak kalau harga segini mah gue bisa bikin sendiri, gitu loh. Dia nanti ujung-ujungnya malah nggak akan memakai produk kamu dan dia akan bikin sendiri. Nah, gimana caranya supaya kamu ya tidak mengalami kejadian yang sama atau memperkecil resiko tersebut? Sejauh ini karena memang temanya masih dikit, tapi kita juga sebenarnya udah ada beberapa desain yang tentang cita-cita. Makanya kenapa 1001 Petualang Impianku, karena visi dan misi di dalamnya itu bahwa anak itu tidak hanya memiliki cita-cita yang tinggi atau impian yang besar, tapi mereka juga mencintai budaya. Jadi kalau kita strateginya itu adalah untuk repeat order itu adalah di tema tadi. Tapi dari tema tadi terus kita jadi berharap sih untuk jadi koleksi si anaknya. Oh, habis ngedukasi tentang yang cita-cita, si orang tuanya beli nih yang tentang edukasi budayanya. Makanya kita sih ingin mengejar gitu lebih banyak di tim kita. Mungkin akan banyak PR sih sebenarnya, adalah materinya itu kita perbanyak, terus temanya juga kita perbanyak dan kontennya kita perbanyak. Yang itu jadi tontonan yang menjadi program teman si anak-anak untuk dia tuh dari kecil tuh udah aware tentang cita-cita dan impian juga tentang budaya Indonesia gitu. Jadi ketika anak-anak punya impian yang besar, mereka juga mencintai budaya gitu. Makanya kita sasarannya memang ke komunitas, terus ke sekolah gitu, ke anak-anak yang memang udah di suatu kolam tertentu gitu, agar edukasi itu lebih tersampaikan. Dan rencananya juga inginnya sih produk ini kan ini masih level yang basic ya. Kita pengen ada level yang level yang lebih rumit gitu, misalnya level 2, nanti level 3, yang mana itu jadi suatu hal yang memang itu jadi sebuah media yang sederhana, tapi itu orang tuh jadinya tertantang untuk nge-challenge diri mereka untuk level yang kedua gitu, level yang ketiga, seperti itu sih. Nah, tadi kita sudah dengar juga bahwa ada nilai-nilai yang pengen kamu kamu transfer lewat karya ini, lewat produk ini ke anak-anak kecil. Dan nanti bakal banyak variasi dari produk ini. Adakah nilai-nilai keindonesiaan yang terus-menerus secara konsisten kamu ulang-ulang, kamu kasih dan transfer ke anak-anak kecil pengguna produk kamu? Kalau sejauh ini sih nilai yang sama itu adalah salah satu halnya itu tokohnya gitu. Jadi tokoh yang kita tawarkan itu ya memang tokoh yang kita buat dengan sketsa ilustrasi yang memang dari gambar tangan. Terus dari konten-kontennya itu misalnya bikin yang tadi salah satunya Jawa Barat gitu, tari-tariannya itu motif-motifnya itu kita sesuaikan dengan memang yang asli, tapi kita tuangkan bagaimana pengemasan ke anak-anak itu tidak rumit gitu. Iya, maksudku gini, kalau ada nilai yang mencerminkan budaya Indonesia, ya nilai ya, kita ngomongin nilai nih, yang pengen kamu omongin ke anak-anak secara berulang-ulang, secara konsisten lewat karya kamu, walaupun bentuknya itu juga berbeda-beda, misalkan petualangan di Jawa Barat, petualangan di Jawa Timur, petualangan di Kalimantan, and so on. Ada nggak satu nilai atau dua, ya, yang nilainya itu Indonesia banget, yang pengen kamu kasih tahu secara konstan dan konsisten ini ke anak-anak, ini dan ini gitu? Kreativitas sih. Kreativitas. Membudayakan kreativitas gitu.
Itu ya. Jadi bagaimana kreativitas yang mungkin kalau di generasiku ya, kreativitas itu dianggap yang lo mah kreatif gitu. Kan emang lo terbiasa dengan hal ini. Tapi bagaimana di generasi yang akan datang kreativitas itu menjadi sesuatu yang memang biasa dan yang membudaya gitu. Jadi ya kreativitas itu yang memang ingin menjadi value besar yang di Bocil ini sendiri gitu. Nah, Mbak Yudila, itu kan buat anak-anak umur apa generation? Golden Age Golden dan sekolah Age. dasar. Golden Generation jadinya. Waduh, kok jadi K-pop ini? Ya, bukan budaya kita. Wah, tuh. ketahuan nih dengerin apa. Iya. Nah, kalau dari Mbak Yudila sendiri, nilai yang Indonesia banget gitu, yang mungkin relevan dengan let's say umur 20 sampai 30. Yang menjadi market pengguna desainnya Mbak Yudila gitu. Itu nilai yang apa sih Mbak yang relevan bagi mereka? Nilai ya, ya sebenarnya kita sering dengar juga ya kayak tadi udah kita sempat bahas ya, maksudnya gotong royong dan nilai-nilai komunal ya. Jadi maksudnya saya percaya sih, maksudnya tadi ya jangan maksudnya mengedepankan ego sendiri gitu. Ini saya gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai tadi gotong royong itu kan sebenarnya kita membantu orang lain gitu. Jadi misalnya satu tugas itu dikerjakan bersama-sama gitu. Jadi sebenarnya nilai itu yang ya tadi ya kalau untuk kebaikan bersama itu pasti akan ada jalannya gitu. Seperti kayak misalnya crowdfunding gitu ya. Zaman sekarang kan maksudnya udah banyak dilakukan juga. Jadi maksudnya kalau cita-citanya baik dan memang untuk kebaikan orang banyak tuh pasti orang juga akan membantu gitu. Kayak seperti koperasi juga kan itu nilai-nilai yang Indonesia banget dan maksudnya sekarang tuh sangat relevan lah ya, apalagi dengan sosial media ya, maksudnya menjaring orangnya tuh bisa cukup banyak gitu. Jadi ya itu memang udah ada di kita gitu, kita tinggal menerjemahkan aja gitu. Seperti itu kayaknya sangat relevan sih masih sampai sekarang. Masih sangat relevan tuh ya. Masih malah sangat relevan lah di dalam keadaan seperti ini ya. Jadi ya coba kesampingkan individualitasnya sedikit. Makanya kalau misalkan teman-teman mungkin pada saat sebelum pandemi jalan-jalan ke coworking space, ada kata-kata gede di dinding tuh biasanya. Kan sok-sok mural gitu kan biasanya kalau coworking space. Kata-kata paling gede itu adalah collaboration. Iya benar tadi Miss. Collaboration. Itu adalah sebuah kata yang mungkin sangat erat nilainya dengan gotong royongnya Indonesia. Benar, kita malah udah dari lama ya sebenarnya. Betul sekali. Nah, mungkin ini agak-agak menjurus ke pertanyaan terakhir. Agak-agak menjurus pertanyaan terakhir. Nggak susah kok. Nah, ketawa aja udah gitu. Serius, nggak susah. Oke, ya. Kita ngomongin kalau tentang susah gue kreativitas. kasih ke dia. Oh boleh, dia harus jawab juga. Oh, iya, Ini buat kalian berdua. Oh ya, oke. Apakah yang namanya kreativitas yang inovatif itu? Balik lagi. Tanda garis bawahnya di inovatifnya itu. Inovatif ya. Itu harus ada elemen yang berbau teknologi. Teknologi ya. Untuk zaman sekarang nih, kalau misalkan mau dibilang inovatif, apakah harus ada melibatkan teknologi? Saya percaya nggak semuanya. Cuman memang saat ini kebaruan yang terjadi memang basisnya banyaknya teknologi. Cuman saya percaya nggak semuanya harus seperti itu sih. Kalau dari Lita sendiri? Kalau dari aku nggak semuanya, tapi mungkin teknologi itu sebagai sentuhan untuk membantu si teknologi yang ingin kita kembangkan gitu. Jadi salah satunya kayak Bocil memang teknologinya mungkin konvensional, tapi kita tetap masuk ke teknologi yang memang untuk misalnya marketingnya kita, untuk kita mendekatkan diri dengan komunitas, dengan anak-anak gitu. Jadi kalau dari aku sih seperti itu, keinovatifan yang yang kita definisikan di Bocil ini gitu. Pernah kepikiran nggak kenapa? Maksudnya gini, pernah kepikiran nggak setahun atau 2 tahun dari sekarang kamu akan bikin aplikasi Bocil? Pernah sih. Makanya kalau Bocil tuh prosesnya memang panjang banget sih, dan aku merasa prosesku di Bocil ini ya tentang proses diriku juga gitu, yang tadinya aku mungkin nggak kepikiran sejauh ini. Maksudnya dalam artian ini aku ngelihat anak-anak gitu, tapi gimana ya untuk aku bisa ngasih impact dan value ke anak-anak gitu. Ternyata setelah aku jalanin,
dan itu semasaku waktu kuliah gitu. Dan ternyata 2 tahun dari setelah itu dan saat aku kuliah dan setelah lulus, ternyata ada banyak hal yang membuat bocil ini berkembang perlahan-lahan gitu. Walau memang perlahan tapi pasti gitu, dan aku percaya bahwa kalau memang kita selalu percaya dengan proses, dan kita juga balik lagi seperti yang Kak Dila bilang gitu, kalau emang niat kita bukan hanya untuk niat diri kita sendiri aja gitu, itu memang jalannya kebuka banget sih gitu. Sip, terima kasih banget. Hari ini saya sudah mendapatkan beberapa kesimpulan. Banyak banget, sumpah, sampai aku kalau suruh milih satu aku bingung. Jadi aku akan bacain semuanya. Yang banyak. Pertama adalah kesimpulannya. Pertama, yang namanya gagasan tidak muncul tiba-tiba, tapi biasanya karena pengalaman yang berulang-ulang dan bervariasi, sehingga otak kita dan benak kita memproses pengalaman tersebut dan suatu hari entah kenapa mencetuskan gagasan. Itu, tapi butuh proses. Itu. Kedua, gotong royong is always be collaboration. Itu. Jadi sebenarnya kita orang Indonesia sudah punya semangat kolaborasi dari dulu. Namanya gotong royong gitu. Cuma kebetulan akhir-akhir ini nggak banyak t-shirtnya, nggak kayak collaboration gitu ya. Ini peluang buat kamu nih buat bikin kaos gotong royong gitu. Dan yang ketiga, sebenarnya ada banyak sih. Jadi kalian bisa nonton lagi dari awal ya. Supaya apa? Supaya view-nya nambah gitu ya. Sekaligus bisa lebih banyak lagi menyerap ilmu-ilmu yang didapatkan dari dua teman saya ini. So, terima kasih untuk Ayu Dila. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga untuk Lita Cil. Oke. Lita Cil, terima kasih banget. Dan terima kasih juga buat Sobat Budaya yang gak kemana-mana dari awal sampai akhir sudah menikmati acara ini. Jadi jangan kemana-mana, karena di episode-episode yang lain juga bakalan ada tamu-tamu keren lainnya yang bakal ngasih kamu ilmu-ilmu baru. Pastinya saya juga akan belajar dari mereka. So, terima kasih. Salam budaya. Sobat Budaya, tahun ini Kemah Budaya Kaum Muda kembali digelar oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendaftaran akan dibuka pada bulan Maret tahun 2021. Silakan cek informasinya melalui kanal informasi dan media sosial. Anak muda, wujudkan ide kreatifmu di Kemah Budaya Kaum Muda 2021.